Teman-teman, sudahkah Anda lapor pajak tahunan? Batas waktu pelaporan 35 hari lagi. Sejarah melapor jika belum karena saat ini untuk pelaporan banyak kekara. Oke Mas, Mbah, terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Baik teman-teman, dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai pelaporan SPT tahunan, terutama untuk tahun 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021. Untuk menghindari keterlambatan lapor, teman-teman sebaiknya segera melaporkan pajak penghasilan kita di tahun 2020. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melaporkan pajak penghasilan kita yaitu bisa mendatangi langsung kantor pelayanan pajak terdekat, bisa melalui jasa pos atau ekspedisi, bisa melalui layanan daring, kemudian bisa melalui PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Biasanya bagi teman-teman yang kesibukannya padat atau malas antri di kantor pajak, maka layanan daring ini bisa kita jadikan alternatif karena layanan ini bisa kita lakukan di mana saja dengan gadget kita. Namun kadang-kadang mungkin ada di antara teman-teman yang belum pernah menggunakan layanan ini sehingga belum tahu langkah-langkah pelaporannya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam pelaporan pajak menggunakan layanan daring atau online. Untuk teman-teman baik pegawai negeri atau swasta, pastikan Anda telah mendapatkan formulir bukti potong dari pihak terkait. Biasanya untuk pegawai negeri berbentuk formulir 1721A2 yang diberikan secara kolektif kepada pegawai oleh bendahara gaji di dinas tempat bekerja. Selain itu, siapkan juga kartu NPWP dan nomor EPIN jika teman-teman belum melakukan registrasi di akun DJP online, atau jika teman-teman lupa password, maka nomor EPIN ini akan diminta oleh sistem untuk memverifikasi kebenaran data keanggotaan pajak Anda. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu pencarian, kita klik DJP online. Nah, ini adalah beberapa pilihan untuk masuk ke websitenya. Nah, kita pilih yang paling atas. Ini adalah bagian depan atau beranda dari website DJP ini. Baik teman-teman, ini adalah menu login untuk masuk ke akun pajak kita ya. Di bagian awal kita harus memasukkan nomor NPWP, kemudian di baris keduanya kita masukkan password dan juga memasukkan kode yang tertera pada bagian kiri. Dan klik login, itu untuk teman-teman yang sudah memiliki akun dan sudah registrasi. Nah, bagi yang belum registrasi atau lupa kata sandi, kita bagian bawah ada bagian lupa kata sandi, kita klik saja di sini. Kemudian klik belum registrasi jika teman-teman belum melakukan registrasi atau baru masuk ke akun DJP ini. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan nomor NPWP. Kemudian teman-teman juga seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa harus disiapkan EPIN jika belum registrasi. Nomor EPIN ini diperoleh dari tentunya kantor pelayanan pajak terdekat kita ya. Oke, selanjutnya kita masukkan kode keamanan sesuai yang tertulis pada kotak sebelah kiri. Setelah itu selesai, maka kita klik submit. Nah, itu teman-teman langkah-langkah dalam registrasi bagi teman-teman yang belum meregistrasi akun DJP teman-teman. Nah, bagi yang sudah registrasi dan sudah memiliki password yang telah teman-teman simpan, nah kita masuk aja. Kita login di sini memasukkan NPWP. Kemudian selanjutnya kita masukkan password dan kita masukkan kode keamanan yang ada di sebelah kiri ini. Kita ketik di sini sesuai yang terdapat pada kotak sebelah kiri. Jika sudah terisi lengkap dan pastikan nomornya sudah benar dan passwordnya sudah benar, maka klik login ini ya.
Nah, ini tandanya teman-teman sudah masuk ke akun DJP teman-teman ya. Di sini ada tampilan seperti ini. Nah, untuk melaporkan pajak kita klik lapor saja. Kemudian kita pilih e-filing untuk melaporkan pajak kita ya. Nah, di sini ada daftar pelaporan SPT dari tahun 2016 ya. Ini sudah 4 tahun tersimpan di sini datanya. Nah, kali ini kita akan melaporkan pajak untuk penghasilan tahun 2020. Kita klik buat SPT, kemudian kita ikuti petunjuk selanjutnya. Kita lihat di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena di sini sebagai pegawai negeri tidak ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kebetulan tidak, kita jawab tidak. Kalau iya, silakan jawab ya. Kemudian apakah penghasilan bruto atau penghasilan kotor ya yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, untuk memastikan penghasilan bruto kita ini akan kita lihat di formulir pajak yang telah kita peroleh dari dinas atau bukti potong ya. Di sini kita lihat jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar 47 juta. Artinya ini di bawah 60 juta. Karena penghasilannya di bawah 60 juta rupiah berarti kita jawab ya, kurang dari 60 juta rupiah. Oke teman-teman, berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas, maka akan secara otomatis sistem akan menunjukkan SPT jenis apa yang akan kita isi ya. Nah, di sini SPT-nya jenis SPT 1770SS. Oke, langkah pertama sudah selesai. Di sini sudah nampak progresnya ya. Yaitu sebesar 33%. Oke, selanjutnya kita isi bagian tahun pajak. Kita klik di sini. Tahun pajaknya yaitu untuk tahun 2020. Oke, kita klik tahun 2020. Kemudian status SPT-nya normal ya, bukan pembetulan. Untuk pembetulan ini ketika kita sudah membuat SPT tapi ada revisi atau kesalahan, kita pilih untuk pembetulan ya. Kita klik selanjutnya. Oke, progresnya sudah melebihi dari setengah bagian ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini kita akan isi juga sesuai dengan bukti potong yang sudah kita terima. Nah, kita cek berapakah penghasilan bruto kita. Di sini ada di poin 16. Nah, kita lihat di sini jumlah penghasilan bruto sesuai pada formulir bukti potong ini yaitu sebesar 47.764.824 rupiah. Nah, angka ini kita masukkan atau kita input di kolom ini. Oke, selanjutnya di nomor 2 yaitu pengurangan. Sama seperti halnya nomor 1, untuk pengurangan juga kita cek di form bukti potong yang sudah kita peroleh. Nah, di sini kita lihat untuk pengurangan itu ada 3 poin. Di poin 11, 12, 13. Nah, ini
Untuk jumlah seluruhnya ada di poin 13. Jumlah pengurangan sebesar Rp4.070.083. Nah, angka ini kita coba input kembali. Oke, kita klik di sini. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Ini disuruh memilih ya. Ada pilihannya di sini secara otomatis. Jika teman-teman statusnya sudah menikah dan sudah memiliki anak 2, artinya teman-teman pilih K atau kawin dengan tanggungan 2 ya. Dengan tanggungan 2 orang anak. Dan begitupun jika teman-teman misalnya masih memiliki 1 anak, maka pilih sesuai kondisi keadaan teman-teman semua ya. Nah, untuk membuktikannya juga kita bisa lihat di form bukti potong tadi. Pada bukti potong ini ada di bagian atas ya, kita lihat di sini status dan jenis kelamin ya. Di sini kawin. Kemudian jumlah tanggungan yaitu 2 orang ya. Baik, sesuai ya. Jika sudah sesuai, mari kita pilih saja. Nah, sesuai form pada bukti potong tadi, status kawin dengan 2 orang tanggungan ya. Nah, kita klik di sini. Dengan mengklik bagian yang sesuai kondisi di form tadi, maka akan muncul angka secara otomatis pada kolom sebelah kanan sebesar Rp67.500. Itu akan berbeda angkanya dengan kondisi tanggungan dan status teman-teman ya di situ. Nah, di sini juga terlihat penghasilan tidak kena pajak sudah cocok sebesar Rp67.500.000. Oke, untuk penghasilan kena pajak di sini kosong ya. Karena memang dasarnya juga untuk bukti penghasilan ini kurang dari 67.500. Kemudian untuk pajak penghasilan terutang juga kita tidak usah isi karena memang tidak ada, 0. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain kita isi 0 juga. Oke teman-teman, di poin 7 sudah tertulis di situ nihil, artinya pendapatan kita kurang dari standar untuk penghasilan kena pajak, yaitu yang Rp67.500.000 ini. Dengan otomatis maka hasilnya akan 0 atau nihil. Kita klik selanjutnya. Nah, di bagian B kita akan lihat penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini juga karena memang pada form bukti potong tadi tidak ada, sehingga kita biarkan saja 0. Selanjutnya daftar harta dan kewajiban. Nah, di sini poin 11 jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, jika teman-teman mau memasukkan jumlah harta, silahkan masukkan di sini secara keseluruhan. Kalaupun tidak, kita isi aja dengan 0 ya. Kemudian pada poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak. Nah, ini silahkan teman-teman isi juga jika memang kebetulan punya utang seperti dengan pihak bank atau yang lainnya. Isikan nominal secara keseluruhan saja di situ. Kalaupun tidak diisi, biarkan saja 0 dan kita maju ke langkah selanjutnya. Nah, di sini di poin D atau poin akhir ini, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Jika setuju dengan pernyataan tersebut, kita klik setuju di sini ya. Oke, kita klik setuju. Kemudian klik selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah halaman akhir dari pelaporan SPT ini. Nah, setelah kita isi tadi ya, waktunya kita mengirim SPT sesuai dengan yang sudah tadi kita isi. Di sini tertulis status SPT-nya nihil ya. Nah, untuk mengirim SPT ini kita memerlukan kode yang dikirim melalui email atau nomor telepon.
Yang sebelumnya kita klik di bagian kotak yang berwarna kuning. Nah, kita klik di sini. Oke, nah di sini akan ada menu pilihan media pengiriman kode verifikasi. Di sini ada dua pilihan, boleh mengirim via email atau via nomor handphone ya. Terserah teman-teman mau klik yang mana. Jika memilih email nanti tentunya kode verifikasi akan muncul di email teman-teman. Nah, saya akan memilih menggunakan nomor handphone saja. Akan mengklik bagian SMS ke nomor sekian ya. Kemudian oke. Oke. Dan sukses. Kemudian klik ya. Nah, sambil kita lihat di handphonenya teman-teman, nanti akan ada SMS dari pihak pajak yang mengirimkan kode yang harus kita masukkan di bagian kotak ini ya. Nah, kodenya sudah sampai dan kita masukkan sini. Nah, selanjutnya kita ketik kode yang sudah dikirimkan dari pihak pajak ke nomor telepon kita. Kemudian langkah terakhir, kita kirim SPT. Oke, di sini ada info penghasilan Anda di bawah PTKP. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Di sini artinya bahwa akun yang melaporkan pajak ini memiliki penghasilan di bawah PTKP. Oke, kita tutup. Oke, di sini silakan pilih sesuai pilihan Anda, puas atau tidak puas. Nah, di sini teman-teman ini udah masuk ya. Di sini sudah terekap pada daftar arsip SPT untuk tahun 2020 1770 SS dengan status nihil. Nah, ini dilaporkan untuk pajak tahun 2020. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mendapatkan bukti dari pelaporan pajak, kita masuk ke email kita ya. Nanti akan ada bukti penerimaan elektronik yang dikirim dari epilink@pajak.go.id. Di sini tertulis nama, NPWP, kemudian selanjutnya ya bisa dibaca ke bawah dengan status nihil. Artinya pelaporan ini sukses dan hasil laporannya sudah diarsipkan pada arsip SPT akun tersebut. Oke teman-teman, pelaporannya sudah selesai, cukup singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan cukup mudah ya. Oke, jika sudah selesai kita keluar saja dari akun DJP-nya. Kita klik keluar. Demikian penjelasan cara lapor pajak secara online untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami dan selamat mencoba. Terima kasih.